Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa buat kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, di sini kita belajar tentang pelajaran apa hari ini? Nah, kita hari ini belajar IPS tentang interaksi sosial. Ya. Kemarin kita telah belajar tentang manusia purba, ya, di mana manusia purba itu adalah manusia sebelum mengenal tulisan. Apa? Tulisan. Ya, apa manusia purba, saudara? Manusia sebelum mengenal tulisan. Jadi manusia yang hidup sebelum ada tulisan. Jadi manusia sebelum kita itu namanya manusia purba. Ya. Di sini yang pertama kita biar semangat, ya, kita tepuk semangat dulu, ya. Semua berdiri. Semua berdiri, kita tepuk semangat. Tahu nggak tepuk semangat dari mana? Ayo berdiri, berarti kamu keroyo nggak semangat itu. Nanti dia tepuk semangat. Semangat. Yes, 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 ya. Yuk, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran tentang memahami syarat-syarat dan bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana siswa nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menyebutkan syarat-syarat interaksi sosial serta bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Pengertian interaksi sosial, siapa yang bisa baca? Jeris. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang berkalian, misalkan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Ya, tepuk tangan buat hubungan sosial yang dinamis, ya, berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Coba siapa yang bisa memberikan contoh antara individu dengan individu? Contohnya, siapa yang bisa? Ada yang bisa nggak? Contoh individu dengan individu itu misalkan cara masih ngobrol dengan kita, itu berarti individu dengan individu. Terus kalau individu dan kelompok, contohnya yang sekarang sedang terjadi, individu itu 1 orang, kelompok itu lebih dari 2 orang. Berarti guru sedang memberikan materi pada murid kelas 7, ya. Itu individu dengan kelompok. Kalau kelompok dan kelompok, ada yang bisa memberi contoh? Kelompok dan kelompok. Contohnya misal, ya, misalkan RK sekarang kan lagi marak-maraknya mau Agustus, ya. RK 3 sedang melaksanakan pertandingan bola voli dengan RK
berapa? 4. RK2 sedang melakukan pertandingan sepak bola dengan RK1. Nah, di sini nggak ada RK7, RT-nya ya. Kalau di desa kita RK itu cuma ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Gimana toh nggak konsentrasi tentang interaksi sosial? Coba kalian perhatikan ini. Nah, coba dibaca dari ini, kelompok ini belum, kelompok berapa ya? 2. Ayo Boni, baca. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka lakukan di sini ya? Ini kalian lihat, ini adalah di lingkungan sekolah. Ini ini keluarga. Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka melakukan interaksi? Ya. Mereka sedang melakukan interaksi. Coba interaksi yang di sekolah itu antara siapa dan siapa? Dengan guru. Kalau di pasar? Kalau dalam keluarga? Ayah, ibu. Ya, ayah, ibu, anak. Ya. Nah, bagaimana syarat interaksi sosial itu dapat terjadi? Ya, meskipun interaksi sosial itu ya tidak harus bertatap muka langsung, tapi bisa terjadi. Misalkan di jalan, ya, di jalan nggak harus ngomong. Itu sudah interaksi sosial. Di jalan ketemu orang, nunduk, berarti itu melakukan interaksi sosial. Ya, jadi interaksi sosial itu tidak harus dengan bertutur kata atau berucap ya. Di sini ya, dalam interaksi sosial itu ada syarat-syarat interaksi sosial. Coba Haikal dibaca, Haikal apa saja syarat interaksi sosial? Adanya kontak sosial dan komunikasi, itu syarat terjadinya interaksi sosial. Di mana kontak sosial itu hubungan, aksi dan reaksi antara individu atau kelompok, itu kontak sosial. Sedangkan komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan. Nah, kita sekarang sedang melakukan komunikasi dan melakukan kontak sosial karena bertemu langsung. Ya, kontak sosial itu bertemu secara langsung. Dan komunikasi itu penyampaian pesan. Jadi materi yang Ibu sampaikan itu merupakan pesan yang disampaikan, ya. Terus di sini ada contoh kasus interaksi sosial ya, ada kerjasama, persaingan dan konflik. Kerjasama itu berarti apa? Mereka melakukan secara bersama usaha antara satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Itu disebut dengan kerjasama. Kalau persaingan itu berarti apa? Jayin? Persaingan apa Jayin? Ya, kita kasih kata deep banget. Ayo, deep banget. Ayo, 1, 2, 3. Deep banget. Nah, di sini ada satu lagi konflik. Kalian tahu kan konflik? Konflik itu berarti tidak bersatu ya. Namanya konflik pasti tidak bersatu. Di mana ada kondisi yang melakukan pertentangan ya, baik individu atau individu dan kelompok atau kelompok dengan kelompok, itu namanya konflik ya. Terus
Disosiatif. Ada yang tahu asosiatif itu apa? Disosiatif itu apa? Asosiatif itu berarti mengarah pada hubungan yang positif, ya. Sedangkan disosiatif itu mengarah pada konflik atau persaingan, ya. Nah, terus selanjutnya di sini contoh dari interaksi asosiatif itu ada 4, ya. Coba Faldo, apa saja interaksi asosiatif? Ada apa saja? Kerjasama, terus akomodasi, terus asimilasi, akulturasi. Jadi ada 4 proses asosiatif, ya, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, ya. Dimana kerjasama itu adalah suatu, ya, usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, seperti misalkan warga masyarakat Wonoharjo melakukan gotong royong kebersihan karena mau diadakan lomba kebersihan kampung, ya. Siswa SMP Negeri 3 Bumi Agung sedang melaksanakan gotong royong karena mau melaksanakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Itu contoh dari kerjasama. Ada juga misalkan Jegin dan Faldo sedang melaksanakan kerjasama mengerjakan PR matematika, ya. Mengerjakan kerjasama PR matematika. Oh, di sini akomodasi, proses penyesuaian diri untuk mengatasi konflik dan ketegangan. Contohnya itu kompromi, mediasi, dan arbitrasi. Ini biasanya itu terjadi pada orang yang melakukan perselisihan atau melakukan lewat jalur hukum. Dengan jalur hukum tadi dicarilah yang untuk menyelesaikan itu advokat, ya, mencari advokat agar mereka masuk ke meja hijau untuk bagaimana terjadi penyelesaian masalah tersebut, ya. Nah, asimilasi itu peleburan dua budaya yang berbeda menjadi satu budaya baru. Sedangkan akulturasi penerimaan unsur-unsur budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli. Nah, sekarang contohnya, ya, budaya Indonesia itu hampir punah karena banyak masuk budaya asing, sedangkan anak muda sekarang lebih suka dengan budaya asing, ya. Budaya asing itu ada baik ada tidaknya. Pandai-pandailah kalian kaum muda untuk, ya, memilah mana yang baik, mana yang jelek. Yang baik lakukan, yang jelek tinggalkan. Coba anak muda sekarang seneng nggak dengan wayang kulit? Nah, benar. Paling kalian suruh nonton wayang kulit, apa artinya aja nggak tahu. Ada tuh asli produk Indonesia. Seperti baju yang kalian pakai itu batik asli produk Indonesia, ya. Batik itu merupakan produk asli Indonesia. Nah, di sini interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif, ya, Faldo. Persaingan, pertentangan, terus kontravensi. Ya, kontravensi apa? Jangan salah ucap, ya. Interaksi disosiatif itu yang pertama ada persaingan. Kalian tahu persaingan? Ya, usaha untuk mencapai tujuan dengan cara mengalahkan pihak lain. Menurut saya, contohnya pertandingan bola voli. Kan harus ada satu yang kalah, ya. Pertandingan sepak bola, pertandingan tenis meja harus ada satu yang kalah. Itu namanya contoh dari persaingan, ya. Terus pertentangan atau konflik, bentrokan atau kepentingan tujuan antara individu atau kelompok. Jadi mereka saling bentrok. Terus ada kontravensi, sikap menentang secara tersembunyi atau
secara tidak langsung, ya. Itu yang dimaksud dengan interaksi disosiatif, ya. Di sini kalian sudah bergabung dalam kelompok masing-masing, ya. Sekarang kalian buka bukunya, kalian diskusikan interaksi sosial tadi, ya. Interaksi sosial tadi, jika ada di antara kalian yang bertanya, berarti harus ada yang jawab, ya. Diskusi intinya, kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan dengan kelompok 1, 2, dan 3, ya. Setelah itu nanti, setelah kalian lakukan pertanyaan, ya, itu kalian nanti bisa bikin mind map, ya. Ibu kasih ininya. Silakan dan kelompoknya kasih lembaran untuk menulis mind map. Mind mapnya nanti sekarang diskusikan dulu, mungkin ada pertanyaan. Saya kalau dalam diskusi itu ada pertanyaan, ada tanggapan, ada nanti kurang pertanyaan kurang minta lagi, ya. Ya, sekarang diskusi dalam kelompoknya. Diskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang tanya berarti nanti kan ada yang jawab, ya. Ada yang tanya enggak? Coba. Oh, jadi dari kelompok 2 mau bertanya. Ayo pertanyaannya. Yang lain dengarkan. Iya, kita sebutkan nama dan kelompok. 3. Kerjasama adalah usaha bersama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Persaingan adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara bersaing satu sama lain tanpa menggunakan ancaman. Konflik adalah suatu kondisi di mana terjadi pertentangan atau perselisihan 2 pihak atau lebih, baik itu individu, kelompok maupun organisasi, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau pendapat. Ya, kita kasih tepuk tangan. Kelompok 3, ya. Ada lagi yang bertanya kelompok berapa? Ayo angkat tangannya, sebut nama. Siapa? Abia Kela dari kelompok. Jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ayo dari kelompok mana yang mau jawab? Sebutkan nama dan ya, Felisa. Ya, kelompok 3 Felisa mau jawab bentuk-bentuk interaksi sosial. Felisa. Interaksi sosial mengarah pada hubungan yang positif atau komparatif. Interaksi disosiatif mengarah pada konflik dan persaingan. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2, disosiatif dan asosiatif, ya. Tepuk tangan. Ada lagi 1 lagi pertanyaan. Kelompok ini ya belum bertanya. Dalam interaksi sosial ada syarat-syarat interaksi sosial, sebutkan dan jelaskan syarat-syarat tersebut. Apa syarat-syarat interaksi sosial? Tadi dari kelompok 2. Faldo, kelompok 2, ya. Syarat-syarat interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan alesi dan reaksi antara individu atau kelompok, sedangkan komunikasi adalah proses
menyampaikan pesan. Oh ya, tepuk tangan. Diskusinya cukup seru ya. Sekarang kalian silakan bikin mind map ya. Kerjasama, siapa yang mau? Kelompok mana yang mau kerjasama? Bikin mind map tentang kerjasama. Ibu tunjuk aja ya. Kelompok 1 tentang kerjasama, kelompok 2 tentang kelompok 2 tentang persaingan, 3 konflik ya. Kalian bikin mind map. Kelompok 1 apa tadi? Kerjasama, kelompok 2 persaingan, 3 konflik. Ayo segera kerjakan. Ayo sekarang ditulis mind mapnya di sini. Ya ini tadi apa, persaingan ya? Ya. Persaingan. Terus kelompok itu apa tadi? Apa itu? Kerjasama. Coba sekarang untuk kelompok 1. Kelompok 1 selesai dulu, bisa dibaca. Yang keras, sebutkan nama dan kelompok. Dari kelompok 1. Yang lain diam sambil nulis, cari ya. Kerjasama, berdiskusi bersama, mengerjakan tugas bersama, kita berupaya bersama. Oh ya, kita beri aplaus dulu. Kita dikasih W, dikasih O, kasih W, jadi wow. Ya, untuk kelompok apa yang sudah lagi? Udah belum kelompok 2? Udah belum? Ayo nanti buru waktunya habis loh. Kelompok 2 dan kelompok 3, siapa yang mau duluan? 2. Ayo buruan. Udah kan? Yang belum pernah ngomong siapa? Dino sekarang. Ayo Dino. Apa itu? Kalian kelompok 2 tentang nama. Sebutkan nama dan kelompok. Kami dari kelompok 2 kan Menyampaikan menyampaikan